Ya, baik. Sekarang kita akan coba simulasikan modul I/O ya. Nah, kemarin saya udah jelaskan tentang modul I/O. Contohnya adalah PPI 8255, di mana di sini PPI ini dia memiliki 3 buah port output input. Ini dinamakan dengan port A, port B, dan port C. Kemudian ada bus data. Ini nanti ceritanya akan dikoneksikan dengan sistem bus pada sistem komputernya. Kemudian ada juga bus control. Di sini ada sinyal read, write, kemudian address A0 dan A1, reset, dan chip select. Ya. Nah, kita di sini untuk mengendalikan ini kita menggunakan model programmed I/O. Itu artinya bahwa si prosesor bertindak penuh untuk mengendalikan perangkat I/O ini. Dan ada 3 model ya: programmed I/O, interrupt I/O, dan DMA. Nah, cuma chip yang ini hanya bisa di model programmed I/O. Jadi peran dari sebuah prosesor sangat dibutuhkan untuk mengendalikan penuh perangkat modul I/O ini. Nah, untuk mengendalikannya kita memerlukan flow controlnya. Bagaimana cara untuk mengendalikan chip ini? Ini sudah saya jelaskan kemarin sebelumnya, bahwa di dalam chip itu terdapat buffer yang akan ditujukan ke port A, port B, port C, atau control register. Nah, control register ini tujuannya untuk mengatur ke semua port ini ya. Aliran datanya, apakah dia input atau apakah dia output. Kalau input berarti dari port ini dialirkan ke bus data. Kalau output berarti data dari bus dialirkan ke port A, B, atau C. Nah, di sini untuk memilih ini menggunakan address A1 dan A2, A0 dan A1 nih ya. A0 dan A1. Kalau di sini A0 dan A1. Jadi kalau dia logiknya A1 dan A2 A00, berarti dia akan memilih buffer untuk port A. Jadi nanti data input atau output akan diletakkan di sini. 01 port B, 10 port C. Kalau 11 berarti kita akan mengatur kontrol registernya. Ya. Nah, secara default, jadi kalau ini kita jalankan, semua port ini akan berfungsi pada mode input output. Sedangkan portnya ini di setting defaultnya adalah sebagai port input. Ya. Jadi kalau ini terhubung, ini di sini contohnya kasusnya sini terhubung ke 7 segmen. Ini nyala 7 segmennya. Karena di sini dia pada kondisi sebagai input, semua port akan berlogika high. Ya. Jadi kalau ini terhubung ke 7 segmen, akibatnya 7 segmennya nyala, menunjukkan angka 8 sini ya. Nah, bagaimana cara mengendalikan ini? Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi untuk mengendalikan ini ada 2 mode yang bisa kita lakukan, yaitu BSR mode, bit set reset. Berarti ini mode ini hanya khusus untuk port C. Dia berfungsi sebagai output. Jadi kita hanya bisa mengendalikan port C pada mode ini. Jadi pada mode ini kita memberikan data pada control register. Ini format datanya ya. Ini format data yang kita berikan. D0, D7 ini harus berlogika 0. Ini menandakan bahwa dia masuk ke mode BSR mode ya. Kemudian D0 ini
digunakan untuk mengatur kondisi bitnya. Kalau dia 1 berarti kondisi bitnya 1, kalau dia 0 berarti kondisi bitnya nanti adalah 0. Nah, ini D1 sampai D3 ini digunakan untuk memilih bit dari pot C. Kalau ini 00 semuanya berarti dipilih adalah PC 0. Kalau 001 berarti PC 1. Kita coba. Jadi lihat sini ya. Di sini terlihat bahwa ini berfungsi sebagai input. Sekarang kita atur D7, ini D7 logikanya 0, D6, D5, D4 ini tidak digunakan ya, D3, D2, D1 ini 0 semuanya, 0 semuanya, D0, 0. D0 ini digunakan untuk mengatur kondisi bitnya, D1 sampai D3 untuk memilih bit dari pot C. Jadi kalau D1 sampai D3 di sini logiknya 0, berarti kita akan memilih dari pot C0. Sedangkan di sini D0 ini logiknya adalah 0, berarti kita akan mengatur PC0 ini berlogika 0. Nah, kita coba. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan CS ya. Ini harus selalu aktif. Kemudian baru kita A0 dan A1 nya kita pilih ke control register, berarti dia kondisinya adalah high 1 dan 1 ya. Kemudian kita kasih sinyal write. Nah, ya. Di sini PC0 berubah menjadi 0. Jadi kalau ini kita atur lagi 1, kita kasih lagi, dia menjadi logic 1 lagi. Jadi yang pot D0 ini digunakan untuk mengatur kondisi bit PC yang dituju. Misalnya saya mau di PC 7, berarti di sini harus diberi logika 111 ya. Ini PC bit yang ke-7 berarti D1 sampai D3 ini adalah 111. Kita kasih logic 0. Nah, ya. Di sini berubah jadi logic 0. Kita kasih logic 1. Nah, ini adalah mode BSR, bit set reset mode. Jadi di sini hanya ditujukan untuk ke pot C. Nah, mode yang kedua yaitu mode input output. Ya, mode input output. Di sini ada 3 mode yang bisa kita lakukan. Jadi di sini mode input output ini ada cabangnya lagi, ada sub modenya lagi. Yang pertama input output mode 0, mode 1 ya, dan mode 2. Kita coba dulu yang mode 0. Ini paling basic, paling dasar. Jadi di mode 0 ini kita akan mengatur pot A, pot B, dan pot C itu sebagai pot input output. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kita mengikuti format yang sudah diberikan di sini ya. Ini data yang harus diberikan ke control register. Nah, di sini ada 2 grup A dan grup B. Jadi grup A ini digunakan untuk mengatur pot A dan pot C upper. Pot C upper ini maksudnya pot C upper adalah PC4 sampai PC7 ya, PC4 sampai PC7. Yang kemudian kalau pot C lower berarti ya PC0 sampai PC3. Nah, ini ada di grup B. Jadi grup A ini mengatur pot A dan pot C upper. Grup B untuk mengatur pot B dan pot
C lower-nya. Jadi semua port itu bisa diatur input output, tidak harus sama semuanya. Kalau diatur output semuanya, tidak begitu ya. Jadi port A bisa sebagai input, port B bisa sebagai output, atau sebaliknya. Nah, ini yang bisa diatur sampai mode 2 ini hanya grup A ya. Jadi grup A ini bisa diatur modenya sampai dengan mode 2. Tapi kalau grup B ini hanya sampai mode 1 saja. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengatur, karena di sini saya kembalikan ke reset dulu. Karena di sini port A dan port B dia terhubung ke 7 segmen. Ya. Berarti di sini adalah piranti output, maka port A dan port B kita konfigurasi sebagai output. Port C ini dia terhubung ke switch, berarti ini adalah device atau peripheral input, maka port C ini kita atur sebagai input. Nah, bagaimana caranya? Port A sebagai output, port B sebagai output, port C sebagai input. Kita ikutin di sini format datanya. Yang pertama, D7 harus 1 kondisinya. Ya. D7 harus 1, ini D7. Jadi pertama-tama untuk menggunakan ini kita atur dulu kontrol registernya ya. Kita atur dulu modenya. Jadi port D7 1. Ini 1. Kemudian grup A berarti kita masuk ke mode 0. Berarti kondisinya D5 dan D6 ini adalah 0 0. D5 D6 0 0, sudah 0 ya. Kemudian D4 ini untuk mengatur port A sebagai output, berarti tetap 0. D4 D4 tetap 0. Kemudian D3 ini untuk mengatur yang C upper, kita atur sebagai input, berarti ini adalah 1. D3 kita beri logic 1 ya, 1. Nah, ini sudah yang di grup A sudah. Yang di grup B lagi modenya 00, berarti di sini D2 nya 0, D2 0, sudah 0. Kemudian port B nya ini D1, ini dikasih 0 juga karena tadi di setting sebagai output, 0 juga ya. Kemudian C lower sebagai input, berarti ini diatur sebagai logic 1. Nah, ini 1. Nah, setelah data kita berikan di bus datanya, kemudian kita arahkan ke kontrol register. Berarti A0 dan A1 ini logiknya adalah 1 1. Kalau sudah, CS nya jangan lupa diaktifkan. Kemudian kita kasih sinyal write. Nah, di sini segmennya mati. Jadi pada kondisi output, defaultnya semua port pada kondisi output itu adalah logiknya adalah 0 ya. Ini 0. Sedangkan pada kondisi input, default logiknya ini adalah 1 tadi ya. Jadi kalau kita reset, berarti dia kembali ke posisi default, semua port ada sebagai input. Kita berikan lagi sinyal ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana? Setelah port A dan port B kita konfigurasi sebagai output, port C sebagai input, lalu bagaimana? Nah, kita bisa mengakses port A dan port B ini. Kalau dia sebagai output, berarti kita bisa mengirim data ke port A dan ke port B. Kalau dia sebagai input, berarti kita bisa membaca data dari port C ke bus data. Nah, sekarang kita coba.